Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Semoga akhi dan ukhti tetap semangat ya. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dalam materi fikih tentang zakat. Sebelum belajar, mari kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita hari ini. Akhi dan ukhti, apa sih sebenarnya zakat itu? Ya, zakat adalah kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta mencapai 1 nisab dengan memenuhi beberapa syarat. Lalu, kewajiban berzakat ada dalam surat apa sih? Ya, ada dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Artinya, dan laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Al-Muzammil ayat 20. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Lalu orang yang bertugas menyalurkan zakat disebut amil. Ada 8 golongan penerima zakat yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta yang dapat memenuhi kebutuhannya serta kebutuhan orang-orang yang dinafkahinya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Golongan yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin terkadang lebih ringan kesengsaraannya daripada orang fakir. Rasulullah telah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa orang miskin itu bukanlah orang yang meminta-minta kepada manusia untuk diberi 1 atau 2 suap makanan atau 1 atau 2 butir kurma. Akan tetapi, orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai kekayaan yang dapat mencukupinya dan ia tidak diketahui keadaannya, sehingga orang yang bersedekah kepadanya tanpa dia meminta-minta sesuatu kepada orang lain. Yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat adalah orang yang menarik, mengumpulkan, mengurusi, dan menulis dalam pembukuan zakat. Amil zakat diberi zakat sebagai upah dari pekerjaannya meskipun dia orang kaya. Golongan yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang dilunakkan hatinya, yaitu seorang muslim yang masih lemah keislamannya dan ia memiliki kaum yang mematuhinya. Maka ia diberi zakat untuk melunakkan hatinya dan kaumnya dengan harapan kemanfaatannya dapat merata atau mencegah kejahatannya. Golongan yang kelima adalah budak. Ia adalah seorang muslim yang menjadi budak. Ia dibeli dari uang zakat dan dimerdekakan di jalan Allah. Golongan yang keenam adalah gharim. Gharim adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dia kesulitan untuk membayarnya. Golongan orang yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah adalah amal perbuatan yang mengantarkan kepada ridha Allah dan surganya. Lebih khususnya, jihad untuk meluhurkan kalimat Allah. Jadi, orang yang berperang di jalan Allah diberi zakat meskipun dia orang kaya. Golongan yang 8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan jauh dari daerahnya. Maka ia diberi zakat yang dapat memenuhi kebutuhannya di tempat perantauannya meskipun ia orang kaya di daerahnya.
Nah, itu tadi 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Semoga bisa menambah pemahaman tentang zakat ya. Semoga bisa membantu pembelajaran akhi dan ukhti di rumah tentang zakat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.